رب فانفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Hairul Amin. Nggih. Enjih, Ustadz bisa kami programkan sak menika? Saged. Enjih. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam kajian religi pagi. Dan pendengar, pagi hari ini kisah Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi sudah dibuka dengan satu tembang dari nada dengan belajar dari Ibrahim. Ada banyak hal yang mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita serap, bisa kita belajar tentang keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami akan langsung bersama dengan Ustadz Hairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu ya, Ustadz. Alhamdulillah Mbak, insya Allah sehat dan semangat, insya Allah. Sehat dan semangat, baik. Ustadz, pagi hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan, Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Para pecinta RRI Pro 1 dan semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama khususnya kepada keluarga besar Jamu Kota Semarang atau Jamiyatul Mubalighin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam kita mencari rizki, dalam mengatasi semua urusan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita kepada yang baik-baik dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas dan mengkisahkan tentang perjalanan kehidupan salah satu dari Nabi dan Rasul yang masuk dalam Ulul Azmi yang kedua. Kalau yang kemarin Nabi Nuh alaihissalam, kali ini kita akan mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 5 yang masuk kategori Ulul Azmi, Nabi dan Rasul yang selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan lulus dalam ujiannya,
selalu teguh dan sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada 5, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Ibrahim, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad, Nabi Isa maksud saya, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menceritakan Nabi Ulul Azmi yang kedua, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Memang Nabi Ibrahim ini sangat populer kita ceritakan ya, untuk anak-anak kita mungkin, dan hampir semua pernah mendengar kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Cuma kebanyakan yang diceritakan adalah tentang Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi salam. Karena setiap tahun kita merayakan Idul Kurban, sehingga akhirnya sebelumnya diceritakan terus. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi untuk waktu yang singkat ini akan kita bagi menjadi 3 ya, fase Nabiullah Ibrahim alaihi salam mencari Tuhannya. Yang kedua, fase di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam beliau berjuang untuk menegakkan akidah tauhid melawan Raja Namrud. Dan yang ketiga nanti adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya atau dengan putranya Ismail alaihissalam. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau mencari Tuhannya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah orang yang sangat cerdas, sehingga beliau ketika beriman kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, beliau itu mencari, menjemput hidayah dari Allah, mencari Tuhan yang diyakini bahwa benar-benar layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ini dalam perjalanan beliau itu diceritakan di dalam surat Al-An'am, dimulai dari ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Memang Allah istilahnya menyetel ya, Nabi Ibrahim itu supaya mencari Tuhannya, mencari Allah, supaya nanti ketika bertemu benar-benar yakin bahwa Tuhannya adalah ini dan memang layak dan berhak untuk dan wajib untuk kita sembah. Kemudian ayat yang ke-76, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini perjalanan Nabi Ibrahim dimulai dari ketika beliau melihat bintang pada saat tengah malam, dan beliau berkata hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ketika beliau melihat bintang, beliau dalam hatinya mengatakan, jangan-jangan ini adalah Tuhanku, hadza rabbi, ini pasti Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan kok tenggelam? Nah, Tuhan kok tenggelam, berarti nanti akan muncul dan tenggelam lagi, tentunya tidak berkuasa apa-apa. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukanlah Tuhanku. Kemudian falamma ra'al qamara baziyan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, ketika ada bulan terbit berarti waktu maghrib ya, maka dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ketika bulan terbit dan kemudian terbenam lagi, loh Tuhan kok terbit kemudian terbenam lagi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, andai kata ya, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dzallin, andai kata Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini kan berarti Nabi Ibrahim minta diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi seperti Sayyidina Umar kemarin kita ceritakan, beliau masuk Islam pun juga menjemput hidayah dari Allah. Ketika ada orang mencari kebenaran, maka kemudian ditelusuri dan akhirnya Allah memberikan hidayah.
Seperti itulah harusnya kita sebagai manusia yang demokrat, yang berpikir. Tidak hanya taklid saja, tapi kita berpikir bahwa memang Allah lah satu-satunya zat yang harus kita sembah. Jadi melewat penelitian, bukan hanya pokoknya disembah, tidak. Inilah hebatnya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya, itu beliau dalam keadaan pencarian yang begitu teliti sampai beliau kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari beliau mengatakan ini adalah Tuhanku karena ini lebih besar, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka tatkala matahari itu terbenam, beliau berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan beliau kemudian menjadi rasul dan disampaikan kepada kaumnya. Kaumnya juga pada saat itu tidak mau menerima, karena ketika disampaikan wahajahu qaumuh qala atuhajjuni fillah wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa iyyasha rabbi wa syaa rabbi syai'a wa sya rabbi kullasyai'in ilma afala tatadzakkarun. Dan dia dibantah oleh kaumnya, dia berkata, apakah kamu hendak membantah dengan Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Inilah dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian pada fase yang berikutnya dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berhadap-hadapan dengan satu raja, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud ini raja yang sangat sombong, ya. Saking sombongnya itu Namrud juga bikin piramida seperti Fir'aun. Dia bikin piramida sampai melunjak ke tinggi ke atas langit, ya, menjulang tinggi ke atas langit. Dia naik ke piramid itu dan dia berkata, wahai Ibrahim, ini aku sudah berada di atas piramid, sudah paling tinggi, ya, dari apa saja yang ada di muka bumi ini, sangat tinggi sekali seperti gunung. Maka Nabi Ibrahim ditantang oleh Raja Namrud, mana Tuhanmu? Saya mau ajak kelahi, ya, saya ajak berantem, akan aku pukul dia. Nah, ini karena kesombongan Raja Namrud ini, maka kemudian Allah pada akhirnya memberikan satu pelajaran kepada Namrud, yaitu binatang, ya. Ada yang mengatakan yang masuk ke telinga ini adalah nyamuk yang pincang, ya, masuk ke dalam telinga Raja Namrud, dan kemudian di dalam itu ngureng, ya. Ngureng itu yang ngorek-ngorek kupingnya Namrud ini. Saking sakitnya dia itu muter-muter dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding sampai kemudian dia meninggal dunia. Nah, matinya Namrud ini dikarenakan hanya seekor binatang yang sangat kecil dan lemah. Oleh karena itu pembelajaran untuk kita, sekuat apapun kita, itu kita tidak boleh sombong. Ketika kita menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang punya jabatan, kita tidak boleh membanggakan diri kita, karena hakikatnya kita itu adalah surno dobes. Surno dobes itu asor ino bodo tur apes. Contohnya kita sedang mendapatkan ujian pandemi virus COVID-19 yang ukurannya itu nanometer, sangat kecil sekali. Itu ada yang mengatakan kita ini sedang diuji oleh Allah, keimanan kita atas sesuatu yang gaib. Tapi sebetulnya tidak
tidak sepenuhnya gaib ya, karena sesungguhnya itu bisa dilihat dengan alat. Akan tetapi yang sebetulnya gaib itu adalah para malaikat, jin, dan memang yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Tapi kalau virus itu masih dilihat dengan alat, itu masih bisa. Jadi kalau diperbesar itu sekian dan bentuknya seperti ini, itu kan masih bisa. Sehingga kita mengimani apa yang Allah ciptakan ini bisa mengakibatkan manusia ini menjadi takut ya. Semua pada ketakutan kalau ada yang terkena seperti ini, bagaimana dengan nanti kalau itu terjadi. Ini ketakutan ini yang berlebihan akhirnya menjadikan orang itu imunnya turun, dia sakit bukan karena virus tapi karena yang lain. Ini menjadikan kita ini sebetulnya pembelajaran ya. Jadi virus COVID-19 ini menjadi pembelajaran kita bahwa kita ini sangat lemah. Gede dhuwur gagah kok kalah karo apa? Makhluk Allah bernama virus yang ukurannya itu hanya nanometer. Itu memberikan pembelajaran kepada kita supaya jangan menjadi orang yang sombong. Nah, Namrud ini juga orang yang sangat sombong sekali sehingga menantang Tuhannya dengan membuat piramid yang begitu tinggi ya, menjulang ke atas sampai sangat tinggi, dan dia nantang-nantang, akhirnya diberikan azab oleh Allah, naudzubillah. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga beliau ketika nahi mungkar ya, amar ma'ruf sudah, nahi mungkarnya beliau dengan biadih ya, dengan tangannya. Beliau dengan tangannya yaitu menghancurkan berhala-berhala yang ada, dan kita tahu sendiri cerita itu akhirnya kampaknya dikalungkan di berhala yang paling besar, dan kemudian terjadilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan tentaranya, sampai kemudian Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan apa? Dengan Allah mengatakan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan selamatkan kekasihku Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabiullah Ibrahim terselamatkan dari kobaran api yang begitu membara. Nabi Ibrahim justru kedinginan di atas kobaran api. Dan beliau ini yang menjadi pembelajaran penting bagi kita, diperintahkan oleh Allah untuk memakai pakaian rompi untuk menyelamatkan diri di atas kobaran api. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu dibakar, itu beliau memakai pakaian rompi ya, rompi. Nah, cara saiki yo Ontokusumo. Nah, baju Ontokusumo ini baju yang sekti. Nah, ini pembelajaran untuk kita bahwa ternyata media itu bisa dijadikan untuk untuk ikhtiar kita ya. Jadi kenapa kalau memang Allah itu menghendaki dingin ya dingin saja, tapi kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah memakai kain atau baju rompi atau pakaian Ontokusumo kalau sekarang, itu dikarenakan supaya kita ini tetap ikhtiar. Ada media, misalnya kita mau berobat, ya ora mung ndonga tok, ya Allah sembuhkanlah aku, tapi juga minum obat. Kemudian kita pakai air putih, kita baca doa. Ya, kita bacakan Fatihah, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Ya, Fatihah itu adalah ya, untuk segala apa yang kita niatkan. Kemudian Fatihah air itu yang setelah kita bacakan Fatihah kita minum, atau orang lain yang sakit, maka dengan media air putih itu akan sembuh. Nah, Allah suka dengan yang seperti itu. Ternyata Nabi Ibrahim walaupun sudah dijamin keselamatannya oleh Allah, tetap diperintahkan untuk memakai baju rompi atau yang sekarang kita kenal dengan baju Ontokusumo. Supaya apa? Supaya ada ikhtiarnya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tentang Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam. Di sini banyak pembelajaran untuk kita, iktibar bahwa Nabi Ibrahim dan putranya itu sangat-sangatlah sabar dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Jadi dulu ketika di alam malakut itu ya alam goib, itu Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Allah, Ibrahim, ini ada makhlukku yang sukanya maksiat, tidak pernah ingat aku, tapi dia suka maksiat ya. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya enaknya diapain, Nabi Ibrahim menjawab, habisin saja semua, matikan semua ya Allah,
karena dia akan menghalang-halangi orang lain untuk menyembahmu, dia akan menjadi masalah. Hilangkan saja, matikan saja. Maka orang-orang yang maksiat ini dimatikan oleh Allah. Ini diperlihatkan di alam malakut gitu ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim diturutin oleh Allah, semua dimatikan, dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah. Maka suatu saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Apakah dia mau ketika dia itu memerintahkan Allah untuk membunuh semua manusia yang maksiat, Allah turutin. Apakah kemudian dibalik Nabi Ibrahim itu diperintahkan menyembelih putranya Ismail, apakah dia juga nurut dengan Allah? Nah, akhirnya Nabi Ibrahim, ya Allah, kenapa ujian seberat ini? Kata Allah, kamu saja ketika di alam malakut aku perlihatkan orang yang maksiat, ketika aku tanya enaknya diapain, kamu aja bilang binasakan saja, musnahkan, matikan semua. Nah, aku aja nurutin, masa kamu saya suruh nyembelih satu orang saja, anakmu kamu tidak nurutin saya. Wahnya bismillah, Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah itu adalah segalanya. Allah adalah segalanya, lebih dia cintai daripada yang lain. Maka kemudian dilaksanakan prosesi penyembelihan itu, dan akhirnya Nabi Ibrahim lulus dalam ujiannya, diganti Ismail ini dengan seekor domba, dan menjadi syariat kita umat Islam, yaitu setiap tahunnya kita menyembelih hewan kurban. Kesimpulan, setelah adanya kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti jejak daripada agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu yang diterangkan di dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, untuk anittabi millata Ibrahim hanifa, mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus. Ada 3 syariatnya Nabi Ibrahim yang sampai sekarang kita ikuti ila yaumil kiamah. Yang pertama yaitu syariatnya Nabiullah Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi Nabi Ibrahim juga ada fase di mana beliau menegakkan kembali Ka'bah yang pernah runtuh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail menegakkan kembali Ka'bah yang dulu pernah hancur, dan setelah itu beliau diperintahkan untuk naik di Jabal Abi Qubais. Nah, sekarang sudah jadi hotel itu. Ya, sudah hotel berbintang. Beliau naik di atas Jabal Abi Qubais dan semua diseru oleh Nabi Ibrahim supaya datang ke Baitullah. Oleh karena itu kita selalu labbaik Allahumma labbaik, membaca talbiyah, mbok menawa kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, syariat khitan. Khitan ini juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa khitan yang dianjurkan oleh Nabiullah Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad ini adalah semua untuk kita. Syariat ini manfaatnya untuk kita, yaitu satu, untuk melaksanakan syariat Allah, yang kedua untuk bersuci dari semua kotoran yang melekat pada tubuh kita, dan yang ketiga syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam urusan kurban. Jadi yang pertama haji, kedua khitan, dan yang ketiga dalam urusan kurban. Inilah syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Mbak Rosi? Baik, Ustaz, ini nanti akan kita lanjutkan. Tentunya untuk pendengar juga akan kita persilakan untuk bergabung bersama dengan kami. Namun sebelumnya kami akan jeda dulu sejenak. Pendengar, kami akan kembali sesaat lagi.
Dengar satu lagu dari Bimbo dengan balada Nabi Ibrahim. Tadi sempat kita dengarkan ada kata-kata berkurban, kemudian juga tadi beberapa hal yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz Amin pagi hari ini. Bagaimana ada syariat-syariat yang kita juga mengikuti dari Nabi Ibrahim. Ada hitan juga di sana, kemudian berhaji dan berkurban. Baik Ustadz Amin, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita untuk pagi hari ini. Kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Rosi. Selamat pagi, Pak. Dari Pak? Yarto. Baik, dari Pak Soyarto. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Sugeng Enjang. Waalaikumsalam, Sugeng Enjang Pak Yarto. Nggih, sehat nggih? Alhamdulillah, doa panjenengan selalu. Halo? Iya, halo, silakan, Pak. Iya. Sesuai dengan topik tadi, Pak Ustadz, kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, memang ini suatu menjadi kebenaran dalam rangka dasar mencari Allah. Seperti halnya dalam hidup, hanya kebenaran yang akhirnya akan menang. Pertanyaan saya begini, Pak Ustadz, nilai sebuah keberhasilan tidak akan ada artinya jika tidak bermanfaat bagi orang. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini kalau dicontohkan Nabi Nuh sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan ada manfaatnya jika tidak untuk orang lain, begitu Ustaz. Itu bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Satu lagi Ustaz, sudah ada yang bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Dari Pak Yono Temanggung, Mbak. Pak Yono di Temanggung. Silakan, Pak. Petunjuk mengenai masalah kedepan, mengenai status keluarga anak kita, seperti lima. Tapi yang terdepan itu bukan kepala keluarga, bukan ayahnya, tapi ibunya. Apakah ayahnya sampai satu keluarga dan bisa, tapi yang terdepan bukan kepala keluarga. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ini Ustaz. Tadi kalau keteladanan tentang berkurban, ternyata Pak Yono menanyakan tentang berkurban. Kalau yang tidak berkurban itu bukan kepala keluarga. Bagaimana ini? Apakah pahalanya juga sampai dengan putra-putri 3 orang? Silakan. Baik. Yang pertama Pak Yarto, ya memang betul ya. Jadi andai kata kita sudah mendapatkan sesuatu, harus bermanfaat juga untuk orang lain. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya dan kemudian mendapatkan hidayah, beliau menyampaikan langsung hal ini untuk umatnya.
disampaikan ini yang hak, ini yang batil, syariat-syariatnya dari Allah disampaikan supaya menyelamatkan orang juga dari akidah yang asalnya sesat, minad dzulumati ilan nur, dari sesuatu yang gelap gulita kepada sesuatu yang terang benderang. Begitu pula yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau menyampaikan hak batil, halal haram, ini baik, ini tidak baik, itu semua yang dulunya asalnya di zaman jahiliyah, yang orang itu sakarepe udele dewe, kelakuannya udah kayak ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, halal haram wal gedual itu tidak dihiraukan. Maka kemudian datanglah Rasulullah SAW untuk memberikan basyiro wa nadhiro, yaitu memberikan peringatan dan juga kabar gembira. Ada surga dan neraka, ada pembalasan Allah yang baik, pembalasan Allah dari perbuatan yang tidak baik. Maka harus bermanfaat untuk orang lain dan menyelamatkan orang lain. Nah, bagi kita juga bisa seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari apa yang kita cita-citakan, hendaknya bermanfaat juga untuk orang lain. Sehingga kita menjadi orang yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yaitu tentang bagaimana ketika kita berkorban dari satu keluarga itu, kepala rumah tangganya saja, yaitu ayahnya yang berkorban. Ya, jadi ini ketika Rasulullah SAW berkorban, beliau juga mengatakan ini korbanku dan keluargaku. Jadi ketika satu keluarga ada ayah, ibu, kemudian anak, menantu, ketika yang berkorban itu satu orang dari ayahnya, itu sebetulnya yang lain juga ikut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum sama persis dengan yang memang meniatkan diri untuk berkorban. Tapi yang lain ikut mendapatkan pahalanya, keberkahannya, ya. Cuman ketika kita mau berkorban untuk diri kita sendiri, kita niatkan sendiri, ya. Jadi pahala tetap yang lebih besar itu adalah yang berkorban. Cuman keberkahan itu meliputi sekeluarganya. Jadi sebetulnya korban ini kan bukan seperti zakat fitrah, ya. Jadi zakat fitrah itu harus setiap individu, ayah, ibu, anak, menantu, bahkan yang lahir sebelum sholat Idul Fitri itu harus kita zakati, dan itu fardu ain, semua harus kita zakati. Tapi yang zakat fitrah maksudnya, ya. Nah, kalau kurban ini tidak seperti itu. Jadi kurban ini kan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang memang kalau orang kaya tidak pernah kurban, itu ancamannya oleh Rasulullah adalah fala taqrabanna musholana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ini anjuran keras bagi yang sudah punya penghasilan yang cukup, ya. Walaupun ayahnya sudah kurban tapi anaknya, menantunya kok kecukupan, ya jangan gandul jaga ke ayahnya. Mentang-mentang masih satu keluarga, satu rumah, kemudian kan bapak sudah kurban, saya ndak usah. Padahal dia sudah mendapatkan penghasilan sendiri, tapi dia nggak mau berkorban, gur gandul wong tuwa. Nah, ini namanya ngeles gitu ya. Namanya apa? Ngeles ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau anaknya belum mampu, istrinya ya dia itu berkorban untuk satu keluarga, ya bolehlah. Tapi tetap yang korban itu adalah atas nama dari orang tua. Seperti itu harus diatasnamakan, ya. Walaupun nanti keluarganya juga ikut fadilah, ikut mendapatkan keutamaan. Namun bagi yang sudah mampu, sudah berpisah dari keluarga, sudah mandiri, maka anjuran itu adalah anjuran untuk pribadi bagi orang-orang yang sudah mampu. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan ini dari Pak Soekarno yang ada di Klaten, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi dan rasul ini sebagai utusan Allah penyebar agama Islam. Nah, Pak Ustadz, usia Nabi Ibrahim kok sampai ratusan tahun? Padahal kalau sekarang rata-rata usia kita 70 tahun ke atas sudah tiklu-tiklu gitu, kata Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Ada juga yang ingin menanyakan ini Ustadz terkait dengan Nabi Ibrahim sendiri itu hitam dan menikah usia berapa dari Pak Ubaidillah yang ada di Kudus. Silakan Ustadz. Iya.
Yang pertama, Nabi Ibrahim itu memang umurnya panjang ya, tapi lebih panjang Nabi Adam dan Nabi Nuh sebetulnya. Nabi Adam itu sampai 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim sekitar 350 tahunan. Jadi orang dulu, nabi-nabi dulu itu menangi anak, putu, buyut, terus ada wareng gitu ya, sampai udeg-udeg gantung siwur ya, ada canggah, ada wareng, udeg-udeg gantung siwur itu menangi ya, menjumpai karena apa? Umurnya panjang-panjang. Itu. Nah, tapi tidak diberikan kemuliaan seperti umatnya Nabi Muhammad. Artinya tidak diberikan keistimewaan yang lain. Misalnya ada Lailatul Qadar, tidak ada dulu. Kemudian satu kali berbuat baik mendapatkan 10 kali lipat kebaikan, ya. Itu adanya kepada atau untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada malam-malam tertentu, waktu-waktu tertentu yang istimewa. Itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Kalau contoh dari Nabi Muhammad kan hanya 63 tahun. Mulane sing saiki wis widak loro, hati-hati, tinggal setahun. Nek memang sesuai sama Nabi Muhammad. Syukur-syukur dapat bonus. Gitu. Apalagi yang sudah 62 tahun, lebih 11 bulan. Berarti engkau akhir tahun. Tapi mudah-mudahan selalu dapat panjang umur dari Allah. Iya, panjang umur ya, Ustaz. Bonusnya ini. Kemudian Nabi Ibrahim itu khitan umur 80-an tahun ya. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85 tahun. Ya. Beliau ya berumah tangga seperti kita, asalnya beristrikan Siti Saroh. Siti Saroh karena lama tidak punya putra, kemudian diminta oleh Siti Saroh sendiri untuk menikah lagi. Akhirnya dipilihkan oleh Siti Saroh, yaitu Siti Hajar. Dan Siti Hajar ini sebetulnya adalah pilihan dari Siti Saroh sendiri. Dan ketika Siti Hajar dinikahi, ternyata Siti Saroh juga hamil. Nah, sama-sama hamil. Jadi Siti Saroh ini kemudian hamil melahirkan Nabi Ishak, dan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, seperti itu. Dan Nabi Ishak ini kemudian punya keturunan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Ismail mempunyai keturunan sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ishak, Nabi Ismail sama-sama putranya Nabi Ibrahim, cuman ke bawahnya itu nanti kalau Nabi Ishak ketemu sampai kepada Nabi Isa, dan Nabi Ismail ke bawah sampai ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini kalau diurutkan itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri yang berbeda. Seperti itu. Kemudian, baik, untuk pendengar nanti akan kami lanjutkan. Ini juga sudah cukup banyak yang ingin bergabung bersama dengan kami. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. الذين آمنوا منكم
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, mendengar Anda masih bersama dengan kami dalam kajian religi pagi untuk pagi hari ini. Ustadz, ini sudah ada dari Pak Ari yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa nama Nabi Ibrahim ini disebut namanya di dalam sholat, tidak dengan Nabi yang lainnya? Terima kasih. Sambil juga kami terima teleponnya ya Ustadz untuk pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Silakan. Ya, ini mau menanyakan mengenai tadi soal khitan, Pak Ustadz ya. Iya. Hukum khitan ini sebetulnya apakah menunggu si anak itu sudah mulai besar atau ketika masih balita atau masih bayi apakah sudah boleh dikhitankan gitu Pak Ustadz? Apakah harus menunggu si anak ini umur 10 tahun atau 9 tahun gitu Pak Ustadz? Dan apakah juga khitan ini hanya diwajibkan untuk laki-laki saja atau perempuan? Karena praktik di masyarakat juga ada kita bagi anak perempuan yang masih bayi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga senada Ustadz dengan pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan dari Pak Wiji yang ada di Kalimantan Barat. Hitam atau sunat apakah wajib untuk perempuan? Ini tadi sama dengan Masudin yang ada di Juwana. Silakan Ustadz. Baik. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kenapa disebut di dalam sholat ya, terutama kenapa waktu tidak Nabi yang lainnya? ya, jadi waktu tahajud dan waktu tasyahud kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang pertama, karena memang syariat kita itu diperintahkan oleh Allah mengikuti daripada syariat Nabi Ibrahim. Jadi bukan tanpa dasar kita mendapatkan syariat dari Nabi Muhammad. Ada sanad yang sampai kepada Nabi Ibrahim selaku Abul Anbiya, bapake para nabi. Ya. Jadi syariat-syariat dari Nabi Ibrahim ini memang dimulainya syariat yang banyak sehingga kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Muhammad adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan syariatnya itu kebanyakan juga melanjutkan daripada syariatnya Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad selalu disandingkan kepada empunya yang mengawali syariat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bukan Nabi Musa, bukan Nabi Nuh, karena pada saat Nabi Nuh, Nabi Musa itu arahnya biasanya ke akidah ya, urusan-urusan akidah, keyakinan, keimanan. Tapi begitu Nabi Ibrahim ini banyak syariat-syariat, termasuk ada khitan gitu ya, ada haji, ada syariat-syariat tawaf. Di dalam haji ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul dan sebagainya. Itu resminya ya secara runtut syariatnya itu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dulu zaman Nabi Nuh, Nabi Musa itu ya tawaf saja. Kemudian zaman Nabi Musa juga seperti itu, tidak ada syariat yang lebih spesifik lagi ya, kecuali dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mulai Nabi Ibrahim ini syariatnya lebih spesifik. Aturan-aturan mainnya diatur. Bagaimana cara tawaf yang benar, sa'i, tahallul, melempar jumroh. Itu kan mulainya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu kan tidak ada melempar jumroh. Karena melempar jumroh itu kan balang setan. Nah setan itu terjadi kisah ketika menggoda Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Kan berarti di zaman dulu-dulu kan tidak ada. Di zaman di zaman Nabi Nuh kan belum ada seperti itu. Nah, maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini
menjadi pertama kali syariat, maka kemudian Nabi Ibrahim selalu disebut di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat ketika kita tasyahud akhir, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya apa tadi pertanyaan yang kedua itu? Khitan itu untuk perempuan. Oh ya, bagaimana hukumnya khitan untuk perempuan? Kalau untuk laki-laki hukumnya menjadi wajib karena sahnya sholat itu harus bersuci, dan bersucinya itu harus dengan khitan. Sedangkan perempuan ini hukumnya sunnah, ya. Hanya dokter yang tahu yang di khitan yang sebelah mana. Ini karena urusannya dengan Medis ya. Ya, medis. Jadi itu teknis adalah urusan dokter. Tapi memang disyariatkan memang perempuan ini untuk khitan, tapi tidak ditekankan. Tujuannya apa? Terus yang disunati apa? Itu urusan dokter, ya mesti ada yang disunat. Jadi untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk sedikit mengurangi gejolak nafsu dari perempuan itu. Karena nun sewu itu biasanya perempuan itu untuk masalah nafsu ini lebih besar. Seperti itu, cuman perempuan kan bisa menahan. Nah, ini syariatnya adalah dipotong sedikit untuk apa? Hanya sekedar mengurangi itu dan juga untuk kesehatan. Tapi ini tidak ditekankan. Jadi jarang sekali. Yang ditekankan adalah laki-laki. Hukumnya hanya sunnah saja kalau perempuan. Ya. Dan laki-laki ini dalam usia yang muda atau sudah balik, ini tergantung dari masing-masing atau seperti apa? Betul Ada sekali. catatan kesehatan juga atau bagaimana? Iya, tergantung kondisional ya, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang lahir ceprot langsung dihitan, ada. Kemudian ada juga yang masih balita, kemudian dihitan, ada. Ada juga yang nanti kalau sudah SD saja dihitan. Itu kembali kepada dirinya masing-masing. Ya, lumrah di Indonesia itu kalau sudah ngerti ini baik ini tidak, atau seukuran anak-anak SD itu ya. Tapi sebetulnya syariat ini tidak mengikat. Jadi untuk khitan ini mau di awal kelahiran atau mungkin nanti pada saat balita itu tidak ada syariat. Tapi yang jelas jangan sampai ihtilam tapi belum khitan. Ihtilam itu bermimpi basah. Wis mimpi basah tapi kok urung sunat gitu ya. Nah, ini diusahakan sebelum ihtilam atau sebelum mimpi basah, sebelum tanda-tanda mukallaf, yaitu diwajibkan untuk sholat. Sebelum tanda-tanda itu datang, maka diwajibkan atau dianjurkan untuk apa? Untuk khitan. Ya berarti umur-umur berapa? Ya sekitar umur-umur SD seperti itu. Yang sudah berjalan di Indonesia itu yang paling bagus. Baik, Ustadz, satu lagi mungkin bisa dijawab dengan singkat. Ustadz, ini dari Pak Zaini yang ada di Semarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau kita pernah berkurban itu cukup sekali atau seterusnya setiap tahunnya? Oh iya, perintah kurban itu setiap tahun. Jadi jangan kemudian ngeles ya. Sekali lagi, kalau kita semua nanti ngeles seperti itu, saya sudah pernah kurban, sudah pernah kurban. Ya. Akhirnya di lingkungan masjid kita setiap tahun nggak ada yang kurban karena orangnya itu juga kan. Nah, kalau sudah pernah kurban kemudian tahun berikutnya tidak mau berkurban karena sudah pernah berkurban dengan alasan itu, maka akhirnya masjid lama kelamaan tidak ada yang kurban karena orangnya itu juga. Ya, orangnya itu juga. Maka perintah ini adalah perintah tahunan. Jadi setahun ini bisa berkorban, besok kita masih mampu, ya perintah datang lagi untuk melaksanakan kurban pada tahun berikutnya. Seperti itu. Baik, Ustadz silakan untuk diberikan penutup pagi hari ini terkait dengan Nabiul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Ustadz. Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Karena yang pertama, beliau mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah dan beliau lulus dari ujiannya, maka beliau dijuluki oleh Allah Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah, sama-sama kekasih Allah, tapi julukannya lain, yaitu kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah. Yang kedua, syariat kita mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena beliau adalah syariatnya yang beliau bawa ini sudah spesifik, secara runtut dijelaskan di dalam syariat beliau dan diteruskan Nabi Muhammad ini untuk menunjukkan bahwa syariat kita itu nyambung sanatnya, tidak
sesuatu yang baru, tapi juga pernah disyariatkan oleh Nabi sebelumnya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir pesan kita, maka mari kita selalu meniru ya, mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, baik itu dalam kesabarannya, keteguhannya, kemudian kemantapan beliau, akidah beliau, keimanan beliau dalam mencari Tuhannya, dan ketabahan beliau dalam ujian-ujian termasuk menghadapi Namrud dan juga ujian untuk menyembelih putranya Ismail, kemudian melaksanakan ibadah haji. Semua ini adalah perjuangan dan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jangan putus asa dan tirulah Nabi Ibrahim, termasuk golongan orang-orang yang bersabar dan teguh dalam pendirian. Dalam urusan apapun kita bisa meniru beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sama-sama, mudah-mudahan berkah. Insya Allah di hari Kamis yang akan datang kita akan kembali lagi tentunya untuk membagikan ilmu Islam tentunya tentang sejarah di masa Rasulullah bersama dengan religi pagi. Dan pendengar, kami akhiri religi pagi.